أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda, amma ba'd. Sahabat RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kondisi kita sedang diuji oleh wabah yang menyerang seluruh dunia, yaitu wabah virus COVID-19 atau virus corona. Ini memang banyak menelan korban, akan tetapi juga banyak mengambil hikmah, karena tidaklah Allah memberikan ujian melainkan di situ ada hikmah untuk kita. Dan sekarang kita stay at home, lebih banyak beraktivitas di rumah dan beribadah di rumah. Sesungguhnya itulah hikmah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat RTV, sekarang kita sedang di tengah-tengah wabah corona atau virus COVID-19. Ini merupakan ujian dan juga musibah bagi kita semua, karena virus ini menyerang seluruh dunia dan banyak sekali korban yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia menghimbau kita untuk senantiasa berdiam di rumah, melakukan aktivitas di rumah dan juga beribadah di rumah. Segala sesuatunya kita lakukan di rumah. Stay at home. Nah, walaupun kita dihimbau untuk stay at home, tapi kita masih bisa melaksanakan ibadah aktivitas lainnya di rumah, seperti contohnya bersilaturahim. Tapi bersilaturahim secara virtual bersama saya Abdul Kafi dalam program Ramadan di Rumah. Sahabat RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca tadi, Masya Allah, Allah ingin mengabarkan kepada kita yang pertama bahwa tidaklah setiap ujian yang diberikan kepada kita senantiasa melainkan Allah timpakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga kita dianjurkan untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, terkadang karena pada masa pandemi corona ini banyak orang yang dia takut, bahkan takutnya lebih takut virus corona terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apa? Dia tidak melaksanakan ibadah dan dia mengambil rukhsah yang bukan rukhsahnya. Artinya keringanan yang bukan keringanannya dalam ibadah. Ini hati-hati. Ini adalah hal yang berbahaya karena dia mengambil keringanan yang bukan pada tempatnya. Maka ketika kita mengalami ketakutan atau kekhawatiran, maka fa'alallahi falyatawakkalun. Maka hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Karena Allah lah pelindung kita. Allah lah yang menjauhkan kita dari segala macam bala. Oleh karena itu, kita sama-sama stay at home, menjaga diri, menjaga kebersihan, tetap melakukan aktivitas dan juga ibadah agar kita jauh dari terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Dan kalau bicara virus corona dan stay at home, saya ingat sahabat saya nih, sahabat RTV. Ada Ricky Perdana. Katanya dia juga lagi stay at home, jadi calon papa siaga. Nah, langsung saja nih kita bersilaturahim secara virtual ke Ricky Perdana. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan sahabat saya, Ricky Perdana, secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabat anak Ustadz Kafi, sehat selalu. Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik Ustadz. Pokoknya sekarang ini kita semuanya harus dalam keadaan baik, apapun kondisinya tetap harus baik dan kita tetap harus melaksanakan ibadah puasa Ustadz. Amin, amin. Iya, jangan mentang-mentang lagi pandemi corona malah dia nggak puasa ya kan? Kecuali kalau sakit baru, itu juga kalau nggak sanggup ya.
Nah, ini Ustadz ngomong-ngomong soal stay at home. Ini kan puasa pertama kita semua beribadah dari rumah Ustadz dan di rumah. Nah, yang ingin saya tanyain Ustadz, biasanya kan menjelang 10 hari menjelang Lebaran itu kan kita suka melakukan itikaf di malam ganjil ya Ustadz ya gitu. Nah, masalahnya itikaf itu kan kita suka lakukan di masjid, sedangkan kita di rumah. Mungkin Ustadz bisa kasih kasih masukan atau kasih ilmunya buat saya, buat teman-teman juga yang penonton FTV di rumah. Kira-kira kalau mau itikaf di rumah harus seperti apa sih Ustadz, dan tempatnya harus seperti apa gitu disiapkan? Baik, Masya Allah, sahabat RTV, ini bagus banget ya pertanyaan dari Ricky ya. Karena sekarang kita sedang stay at home karena pandemi corona, ya bahkan ibadah yang wajib pun seperti sholat Jumat bagi laki-laki itu kita diganti, ya diberikan rukhsah menjadi sholat zuhur biasa. Nah, bagaimana dengan i'tikaf? Kita lihat dulu pengertian i'tikaf. I'tikaf itu makatha makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin wa biniyatin makhsusin. Jadi inti dari i'tikaf ini adalah fokusnya diri ya di tempat yang khusus, ya di waktu yang khusus dengan niat yang khusus. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Gitu. Bolehkah kita i'tikaf di rumah? Nah, bagaimana sekarang kondisi stay at home ya kan, corona seperti ini, pemerintah dan MUI juga membatasi kegiatan, aktivitas dan ibadah. Itu sebenarnya boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dari i'tikaf. Seperti di rumah misalkan kita buat ruangan khusus di situ yang memang jauh dari hal-hal yang membatalkan i'tikaf kita. Ya, seperti misalkan ya kita jauh dari hal-hal yang negatif, artinya menonton sesuatu yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Ya kan, karena kalau kita di masjid kan otomatis kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mau tidur, orang lain tahajud. Kita mau ngobrol, yang lain tadarus. Ya kan? Nah, bagaimana itu bisa dibangun di rumah? Jadi sebenarnya bisa saja kita siapkan ruangan khusus di rumah agar kita bisa beriktikaf. Tadi ya, tempat khusus, waktu khusus, niat khusus, ya kan? Dan juga pokoknya semua ibadahnya khusus di situ. Itu namanya i'tikaf. Jadi boleh nanti kalau misalkan antum pengen buat ruangan i'tikaf di rumah boleh ya, tapi ingat ya, batas-batas dari i'tikaf dan syarat-syaratnya. I'tikaf kan minimal dia tumakninah batasnya. Ya, artinya ketika kita berdiam diri di sana. Iya, berdiam diri di tempat i'tikaf itu. Seperti itu. Jazakallahu khair Ustaz, ilmunya luar biasa, Masya Allah banget ini. Nah, sahabat RTV penasaran kan bagaimana kegiatan Ricky Perdana selama Ramadan dan juga bagaimana menjadi papah siaga. Calon papah siaga. Tapi setelah yang satu ini dalam program Ramadan di Rumah. Assalamualaikum, kembali lagi di Ramadan di Rumah. Nah, bagaimana sih menjadi calon papah siaga? Kita penasaran nih. Langsung saja ya. Mas Riki, Anda boleh tanya nih ya? Boleh tanya-tanya ya? Iya nih sahabat RTV, penasaran soalnya sama Mas Riki. Nih gimana Mas Riki di Ramadan tahun ini? Ada nggak perbedaan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Karena kan secara Allah memberikan hal yang istimewa pada tahun ini. Nah, gimana tuh? Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Kalau dari saya pribadi, Ustadz, yang namanya puasa mau dari tahun kemarin sama sekarang tuh saya menyambutnya tetap dengan semangat dan sukacita gitu, karena bulan ini adalah bulan terbaik yang Allah kasih buat semua muslimin. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Cuma puasa kali ini memang ada beda. Biasanya kita sahur bersama atau keliling-keliling tetangga rumah, bangunin orang sahur. Sekarang stay at home aja ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Betul. Kita biasanya buka bareng sama keluarga yang lain atau teman-teman atau tarawih bareng, tapi tetap
kita bisa melaksanakan itu dengan caranya kita sholat berjamaah dan mendapat himbauan dari MUI kan sama pemerintah bahwa kita harus beribadah dari rumah. Tapi kita bisa beribadah secara berjamaah dengan istri juga gitu Ustaz. Nah, sekarang kan istri sedang hamil nih. Ya. Nah, apalagi kan sekarang kita stay at home. Nah, pernah nggak ngidam yang aneh-aneh gitu? Atau yang mungkin harus kita keluar jauh dan lain sebagainya. Pernah nggak? Ya pernah Ustadz. Cuman ya untungnya istri ini kalau hamilnya tuh atau ngidamnya masih sedikit masih ada makanan Indonesia. Ada satu permintaan yang pertama kemarin itu sempat dia minta bandros di jalan di samping gedung sate Cisangkui. Minta yang panas, baru mateng, nggak boleh yang udah jadi. Jadi harus bener-bener dibikin begitu kita nyampe, saya sampai video call, mamangnya yang ini bukan, iya, nih ya baru dibikin gitu. Padahal makannya itu masih sedikit gitu. Serius itu? Serius, anak video call sampai, ini bukan mamangnya, iya. Ini bukan makanannya, iya, bener ya nih lagi dibikinin ya. Tapi alhamdulillahnya juga, yang jualnya juga mengerti gitu, Ustaz, bahwa istri lagi hamil kan gitu. Oh iya, Terus iya. kemarin itu saya sempat bingung karena dia nih hobi banget nonton mukbang gitu yang makan yang banyak gitu. Dia minta salah satu yang agak sedikit susah, strawberry Korea. Wow, sahabat, strawberry Korea. Pas saya bingung ini yang mana gitu. Dikasih lihat sama dia, gedenya segini Ustaz. Gede ya. Kayaknya karena ngidam sukanya yang asam-asam deh. Betul. Betul nggak? Saya Ya kan? cari-cari Ustaz, di keliling di Jakarta. Alhamdulillah Ustaz di salah satu tempat dapat Ustaz. Rasanya sama Ustaz. Rasanya kan Rasanya asam-asam sama. segar gitu ya. Iya. Cuma bedanya ini Ustaz. Aduh, apa nih gini-gini nih gatal ya? Oh iya. Tangannya kita pas bayarnya agak gatal gitu Ustaz. Iya. Nah, Ki, ini aneh mau nanya nih Mantum nih. Pernah nggak buat makanan atau minuman khusus buat istri tercinta? Masya Allah, so sweet kan? Karena kan terkenal so sweet. Kalau saya lihat di media sosial tuh, aduh, lagi ngekis perut sang istri. Masya Allah, pernah nggak nih? Ya kan? Sahabat RTV penasaran nih, ya kan? Untuk memasak hari ini, Ricky sengaja membaca dari kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Portugal, bahasa Arab juga saya baca Ustaz, untuk bikin hidangan buka puasa buat istri Ustaz. Nah, kali ini Ustaz, saya mau bikin spesial khusus buat istri saya tercinta yang lagi hamil. Walaupun di sini sudah ada makanan-makanan yang lain. Ini adalah salah satu makanan kesukaan saya, karena saya orang Palembang harus ada empe Ustaz. Ini lihat ya. Aduh, pempek. Dengan cukonya Ustaz itu harus ada setiap buka puasa makan pempek. Sahur makan pempek, buka sama pempek juga. Nah. Ya aman ya, karena memang pempek menjadi ini ya makanan kebiasaan ya dan memang khasnya dari orang-orang Palembang ya. Betul. Kalau orang-orang biasa gorengan, kita ini khususnya gorengannya adalah pempek. Nah, kali ini Ustaz, saya mau bikin buat istri tercinta yaitu alpukat coklat. Wih, alpukat coklat. Kita mulai Ustaz ya, bikin ya. Boleh mulai, yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alpukatnya saya taruh di sini dulu. Boleh. Iya. Ini kemarin harganya Ustaz di pasar daerah dekat sini mahal ini Ustaz ya. Kenapa mahalnya disebut? Aduh. Karena lagi bulan puasa Ustaz. Kalau lagi nggak bulan puasa biasanya murah Ustaz gitu. Oh gitu. Karena ini pakai cinta jadi agak mahal Ustaz harganya. Jadi agak nego-nego dikit gitu Ustaz. Nah ini udah siap Ustaz ya. Terus saya akan ambil es batunya nih Ustaz. Oh es juga ya? Biar seger ya. Iya. Yang seger biar minumnya juga enak gitu Ustaz tuh. Lalu kita kasih bubuk coklatnya Ustaz. Bubuk coklat. Oke, berapa sendok? Sesuai dengan selera Ustaz, maunya 1 sendok boleh, kalau saya sih 2 sendok kan Ustaz. Terakhir Ustaz, Apa tuh?
Kasih susu kental. Oh, Iya. wah, ini sih menggugah selera sekali. Alhamdulillah. Jadi deh, alpukat coklat buat istri tercinta buka puasa. Eish, Nah, mantap, ditambah mantap betul. ini Ustaz, untuk pecah puasanya harus dengan buah juga yaitu kurma. Kurma. Jadi segernya dapat, sunahnya dapat ya. Masya Allah. Ini Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Udah, Nah, ya, itu ya. tadi Ustaz, menu yang saya bisa bikin, yang saya bikin dengan pakai rasa cinta buat istri tercinta yang lagi hamil untuk menyambut buka puasa. Masya Allah, makasih banyak sahabat RTV. Ya kalau ininya sih nggak seberapa ya, tapi yang mahalnya pakai cinta ya. Mahalnya Betul. pakai cinta ya. Jadi segala sesuatu yang dibuat dengan cinta itu biasanya tak ternilai harganya. Nah, Ustadz, sambil nunggu buka puasa, ini kan Ya. lagi benar-benar lagi belajar ilmu agama nih Ustadz. Saya pengen lancarin baca Al-Quran. Ustadz mungkin bisa ngajarin saya nggak? Biar ilmu saya baca Oh, Al-Quran boleh. lancar gitu Ustadz. Nah, saya juga akan mengajak sahabat-sahabat RTV di rumah ya. Nah, bagi sahabat RTV yang ingin ikut mengaji bersama Riki Perdana, yuk sama-sama ambil mushaf Al-Quran, jangan lupa berwudu, kita ngaji bersama. Mumpung ya sekarang lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan kita pahalanya bisa diberikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kembali lagi di Ramadan di rumah. Oke Mas Riki, terima kasih banyak. Tadi sudah dikasih tahu cara membuat alpukat cocolate dan juga tadi udah ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Nah, sahabat RTV, sekarang saya sudah memegang mushaf dan Ki, udah ya? Udah megang juga ya? Udah Ustadz, siap. Iya, udah. Allah, alhamdulillah. Jangan lupa ya, ketika kita ingin membaca Al-Quran, hendaklah kita memperhatikan adab-adabnya. Seperti kita berwudu, memegang dengan tangan kanan, ya. Pokoknya kita perhatikan adab-adab Al-Quran. Oke? Mau baca surat apa? Saya mau baca surat Yusuf ayat 1 sampai dengan 3, boleh Ustadz? Wah, boleh. Oke. Sahabat, boleh dibuka mushafnya, ya, di surah Yusuf ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka? Kita akan mengaji bersama-sama. Sudah siap? Insya Allah Ustadz. Bismillah. Ya, silahkan dibaca dari ta'awudz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Oke, stop dulu di situ. Nah, di situ ada alif ya, alif yang seperti bendera. Oke. Ya, itu namanya ya, mad wajib muttasil, jadi harus dibaca 6 harokat. Oh, 6 harokat itu. Iya, jadi panjang. Sebagai contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, panjang. Alif lam ra. Ra-nya 2 harokat. Baru tilka ayatul kitabil mubin. Oke. Yuk, diulang. Ya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Oke, sudah lebih baik. Boleh dilanjut. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun.
Oke, Masya Allah. Boleh lanjut? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Oke, kalau kita lihat, coba kososi di sini itu tidak panjang di huruf sodnya yang si. Kososi bima. Jadi kalau misalkan kita baca nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Yuk, 1, 2, 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bagus. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Masya Allah, bagus banget bacaannya ya. Aduh. Sekarang ini karena benar-benar kita diberi kesempatan sama Allah, walaupun ada corona, tapi Allah kasih kesempatan kita yang banyak waktunya, di lapangan waktunya untuk paling tidak berbuat baik di rumah lah, baca Al-Quran sama istri, jadi ngobrol gitu. Jadi mungkin di balik satu musibah, ternyata Allah ngasih ke lapangan di waktu kita berbuat kebaikan gitu Ustaz, kayak gitu. Iya, Masya Allah, betul sekali. Karena di balik musibah banyak sekali hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suatu ujian kepada hambanya, tidak mungkin tidak bisa dilalui oleh hambanya. Pasti hambanya akan bisa melalui, khususnya kita. Sekarang sedang pandemi corona dan kita stay at home, ya. Kita beraktivitas, beribadah, semuanya di rumah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ibadah. Bukan berarti kita tidak bisa aktivitas. Kita bisa semua melaksanakannya dengan maksimal insya Allah, seperti mengaji, ya, seperti juga ibadah, sholat tarawih dan lain sebagainya. Karena Nabi bilang ketika ada suatu wabah kemudian kita menggunakan rukhsah tersebut dan kita ibadah di rumah, itu insya Allah pahalanya sama dengan kita beribadah seperti biasanya. Mas Riki, terima kasih banyak ya. Masya Allah, tadi ngobrolnya seru banget ini. Makasih juga Ustadz, jazakallahu khair ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat seluruh teman-teman dari RTV yang nonton acara ini. Amin, amin. Biar lebih afdol, kita doa dulu yuk. Oh ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Ustadz ya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa'fu 'anna ya karim ya jal jalali wal ikrami arhamar rahimin irhamna. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salami birahmatika ya arhamar rahimin wajannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat RTV, selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa untuk saksikan terus Ramadan di rumah setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di RTV Makin Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.